Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau membahas mengenai setting toko dropshipper. Jadi di dua video sebelumnya saya membahas mengenai dropship ya teman-teman ya. Nah, kebetulan banyak yang tanya mengenai setting tokonya ya. Jadi alamatnya itu gimana, ikut alamatnya siapa, terus ongkirnya gimana, ada boleh nggak dropship lebih dari satu supplier ya, dan lain-lain. Oke, nah jadi karena ada banyak pertanyaan itu akhirnya saya berinisiatif untuk bikin satu video mengenai khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, gitu ya. Oke teman-teman, simak terus ya. Nah oke guys, kita mau bahas ya mengenai setting toko dropshipper. Nah di kali ini tapi settingnya saya nggak bahas secara teknikal untuk settingnya karena ini kan bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, bisa dan lain-lain di Lazada. Jadi kan settingannya saya nggak bahas secara teknik tapi saya bahas secara konsepnya ya, secara konsepnya mengenai alamatnya di mana, ongkirnya gimana, suppliernya ada berapa dan lain-lain. Nah sambil kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang ada teman-teman ya, jadi saya sambil jawab pertanyaan yang ada supaya nanti bisa menjawab ini semua gitu ya. Nah oke, kita lihat dulu. Jadi kemarin ada beberapa yang tanya di video yang ini ya, di video yang ini sempat sempat ada yang nanya. Nah ini, oke. Jadi sempat nanya dari Isra Hidayati. Tanya, nanti untuk alamat tokonya gimana bang? Semisal supplier dari Jakarta, toko kita ada di Semarang, apa kita yang harus ikut apply alamat tokonya ke toko kita? Oke, ini saya hide dulu. Nah, oke. Oke, jadi dia tuh tanya begini, kalau yang saya tangkep, yang Kak Isra Hidayati ini alamatnya di Semarang gitu ya. Posisi di Semarang, suppliernya di Jakarta. Jadi nanti di Shopee, di Lazada, di Tokopedia itu mesti pakai alamatnya alamat yang di mana gitu kan? Oke, alamatnya di mana? Apakah ngikutin kita di Semarang atau alamatnya ngikutin yang di alamat supplier? Nah, alamatnya teman-teman, alamatnya itu nanti ngikut di alamat supplier. Jadi kalau teman-teman ada di Semarang, mau ada di Surabaya, mau ada di Bali, atau mau sampai di Papua, kalau suppliernya di Jakarta, berarti ikut alamat supplier yang di Jakarta. Oke, ikut alamat supplier yang di Jakarta. Kenapa? Pertama, supaya ongkirnya itu dari Jakarta semua, sesuai ongkir supplier. Iya kan? Betul dong. Nah, kan soalnya kita ngirim barang dari Jakarta, teman-teman. Kita ngirim barang dari Jakarta. Kalau misalkan kita di Semarang, ongkos kirimnya kan ada selisih nanti kalau kita pakai alamat di Semarang. Ya, kalau pakai alamat misalkan kita ke Bandung ngirim Jakarta Bandung kan itu misalkan kena 11.000. Misalkan ya, saya agak nggak terlalu hafal. Jakarta Bandung 11.000. Nah, kalau Semarang ke Bandung itu misalkan kena 19.000. Berarti ada selisih kan? Nah, kalau kita ngirim dari Jakarta yang harusnya 11.000, tapi alamat toko kita kasih Semarang 19.000, nanti akan ada selisih di sini. Ya, akan ada selisih. Nah, selisih ini bisa untung, bisa rugi. Gitu. Ya, pokoknya nanti ada beda-beda. Jadi, perhitungannya ada macam-macam, teman-teman. Macam-macam beda-beda. Itu malah justru akan membuat kita semakin rumit kalau alamat tokonya tidak sesuai dengan alamat dari supplier. Jadi, kalau teman-teman punya supplier di Jakarta, tokonya bikin alamatnya jadi Jakarta. Kalau perlu tanya alamat detailnya. Alamat detail dari suppliernya itu. Kenapa perlu tanya alamat detail? Karena yang pertama adalah kalau supplier itu mendukung Gojek, ya mendukung dropship via Gojek, ya kalau mendukung karena nggak semua mau ya. Kalau mendukung dropship via Gojek, pertama Gojek ini bisa pick up di alamat yang sudah pasti jelas, ya sudah pasti jelas alamatnya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua kalau ada returan, ya kalau ada retur.
Biasanya ini Lazada nih. Biasa Lazada kalau ada returan langsung dikirim, itu bisa langsung dikirim ke alamatnya, ya, alamat supplier itu. Jadi nggak ke kita lagi, tapi langsung ke alamat supplier. Oke guys. Nah, jadi seperti itu. Ya, alamatnya seperti itu. Jadi alamatnya adalah ikut alamat supplier. Oke. Nah, ini sempat bertanya gini. Berarti kita cuma bisa ambil dari supplier aja ya? Ya. Jadi gimana dong? Idealnya gimana? Kalau begitu kita cuma bisa ambil satu supplier. Idealnya begitu, teman-teman. Idealnya teman-teman bikin satu toko ya. Kalau teman-teman dropship, bikin satu toko yaitu ngambil dari satu supplier. Kalau mau dua supplier, ya idealnya bikin dua toko, kan nggak masalah. Bikin dua toko. Kalau bikin dua toko ya mesti, terus gimana bang? Pakai dua handphone dong. Ya iya, pakai dua handphone. Atau pakai dua handphone. Atau teman-teman kalau yang Android biasa ada bisa di-clone. Ya, bisa di-clone aplikasi. Jadi misalkan Shopee, bisa dibikin dua Shopee tuh pakai aplikasi clone. Ya, cuman kalau di apa? Di iPhone setahu saya nggak bisa, biasanya cuma di Android gitu. Cuman teknisnya saya agak kurang paham karena saya nggak pakai Android ya, saya pakainya kebetulan iPhone. Di iPhone nggak bisa begitu. Nah gitu kurang lebih teman-teman ya. Jadi satu toko idealnya pakai satu supplier supaya nggak ribet di nggak ribet di ini, di returan yang lain-lain, itu supaya nggak ribet di situ. Satu toko. Nah, kalau mau satu toko mau pakai dua supplier gimana? Mau pakai dua, mau pakai tiga supplier gimana? Itu sebetulnya bisa, tapi agak rumit. Nanti kapan-kapan saya akan bahas. Tapi tidak terlalu ideal. Tidak terlalu ideal. Idealnya satu toko, satu supplier. Idealnya begitu. Apalagi kalau teman-teman baru pertama kali dropship, ya. Apalagi teman-teman masih pemula, masih awal, lebih baik satu toko, satu supplier aja. Jadi nggak usah neko-neko dulu, satu toko, satu supplier. Gitu ya teman-teman ya. Semoga sampai sini jelas ya. Oke, thank you. Ini pertanyaan bagus banget dari Kak Esra Hidayati. Lalu berikutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Eliana. Nah, pertanyaan kakak, kalau dropship harus satu kota dan wilayah ya Kak. Kalau beda wilayah gimana? Nah, beda wilayah itu nggak masalah. Seperti yang tadi saya jelasin, kalau saya di Semarang, supplier di Jakarta nggak masalah, ikut alamat yang di Jakarta, ikut alamat supplier ya. Jadi di Shopee, di Tokopedia, di Lazada itu pakai alamatnya supplier ya, sesuai suppliernya ya, sesuai supplier di Jakarta. Kalau yang saya sarankan di video sebelumnya, cari supplier di Jabodetabek atau di Bandung. Kenapa? Alasannya sudah ada di video sebelumnya, teman-teman bisa ngecek ya. Oke, nah ini sempat tanya alamat toko sudah tadi, terus pembeli dari mana? Pembeli dari mana? Pembeli ya dari macam-macam ya. Semua Indonesia ya bisa beli dari situ. Bisa beli dari situ. Tapi kalau teman-teman memang alamatnya di Jabodetabek, kebanyakan yang beli itu terus terang kebanyakan yang beli dari Jabodetabek. Nah, kebanyakan di situ kalau kalau menurut pengalaman saya. Dan memang itu potensi gede sih, daerah Jabodetabek itu memang potensinya cukup besar untuk jadi pembeli online. Nah, lalu terus atur biaya ongkirnya gimana? Nah, biaya ongkir itu otomatis kan, biaya ongkir otomatis. Nah, otomatis sesuai dari alamat yang ada di yang kita taruh di Shopee, Tokopedia, apa Lazada. Sesuai alamat itu, yaitu alamat supplier. Nanti otomatis, ongkirnya otomatis, jadi tidak perlu kita setting, nggak perlu kita ganti lagi, nggak perlu kita edit-edit lagi. Jadi sudah fix. Nah, pertanyaannya, yang dibayar ke supplier itu apa? Yang dibayar ke supplier adalah hanya harga barangnya saja. Ya, hanya harga barangnya saja, harga modal kita. Jadi ongkir itu udah nggak ada urusan lagi karena semua resi otomatis sekarang. Semua resi otomatis, mau si cepat, mau GNT, mau JNE dan yang lain-lain, itu semua sekarang otomatis. Jadi kita udah nggak pusingin ongkir. Cuman bayar harga barangnya aja, nanti supplier langsung kasih itu ke ekspedisi, sudah cashless. Tidak bayar apapun.
Gitu ya. Jadi ongkir justru sekarang ini karena resi otomatis, ongkir itu jauh lebih enak. Tidak perlu bayar ongkir lagi. Ya. Nah, tapi ya ini sekedar tips saya ya, tips dari saya ya. Tapi tetap kita mesti ngecek maupun kita jual di Shopee, Tokopedia, Lazada, kita mesti ngecek di perhitungan nanti waktu pencairan dana itu ya. Tetap kita mesti ngecek apakah ongkirnya itu ada selisih atau tidak. Karena sering kali sering kali itu kadang-kadang ongkirnya lebih atau ongkirnya kurang. Itu ada di situ. Jadi kita kadang-kadang itu bisa untung bisa rugi, benar. Bisa untung bisa rugi karena ongkir. Gitu. Jadi teman-teman mesti ngecek ongkirnya apakah sudah sesuai dengan kenyataannya. Ya, kadang-kadang teman-teman bisa untung bisa rugi di situnya. Ya, jadi cek di pencairan dananya, di saldonya, di penghasilannya macam-macam ya, sesuai Shopee, Tokopedia, Lazada itu kan ada di detail-detailnya. Teman-teman cek di situ. Itu apakah sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, oke. Kalau tidak sesuai, teman-teman cek. Kalau rugi, teman-teman silahkan bisa cek. Bisa, kalau memang ekspedisinya yang salah bisa komplain, ya. Bisa komplain. Kalau teman-teman untung ya teman-teman cek itu untungnya berapa, itu gimana kok bisa untung gitu kan ya. Ya, dan yang lain-lain. Oke, gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman kurang lebih buat video kali ini ya. Jadi setting toko dropship ini sebetulnya nggak susah, sebetulnya simple, sebetulnya mudah. Kita cuma tinggal ikut alamat dari supplier aja. Oke, alamat supplier. Oh ya, satu lagi teman-teman, satu lagi, lebih baik teman-teman lokasi dimatikan. Lokasi ya, jadi kan ada location tuh berdasarkan GPS tuh. Ya, berdasarkan GPS di handphone teman-teman kan biasa apakah location mau dinyalakan apa enggak supaya itu location. Jadi dia tahu tuh teman-teman lokasi di mana. Itu lebih baik dimatiin aja. Apalagi kalau teman-teman lokasinya jauh sama supplier, lebih baik dimatiin aja. Ya, jadi misalkan Shopee gitu ya. Misal Shopee ini tidak detect location teman-teman di mana. Jadi saya sendiri kalau saya di handphone untuk Shopee, Tokopedia sama Lazada locationnya saya off. Nah, jadi nggak ketahuan saya online Shopee di mana gitu maksudnya. Ya, karena nanti alamatnya beda sama supplier, saya takutnya nanti pengaruh ke algoritma. Begitu. Oke teman-teman ya, semoga ini bisa menjawab ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang mau tanyain lagi silahkan tanyain aja di bawah. Nanti supaya kita bisa brainstorming sama-sama, kita bisa menjawab sama-sama. Kalau misalkan nanti perlu dibikinin video, nanti coba saya bikin video lagi. Oke, oke teman-teman, sampai di situ aja. Thank you teman-teman. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, subscribe. Dan teman-teman jangan lupa juga kalau nonton di Facebook, jangan lupa di like dan di follow fanpage kami. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.